Buya Yahya menjawab. Baik Buya, pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya ingin bertanya sesuatu kepada Buya. Ini tentang kakak saya. Sebelumnya kakak saya adalah orang yang selalu terlihat ceria dan bahagia. Walaupun banyak masalah yang dia hadapi, dia selalu berusaha menutupinya dari orang luar. Dia pun acap kali menjadi tempat berbagi orang lain karena pandai menasehati. Sampai pada bulan kemarin, tiba-tiba dia sering tertawa sendiri, mengurung diri di kamar dan terlihat murung, kata teman saya. Mungkin kakak terkena sindrom toxic positivity, yaitu suatu keadaan yang selalu berusaha memunculkan emosi positif seperti senang, positive thinking dan lain-lain, dan mengabaikan emosi negatif seperti sedih, marah dan kecewa, sehingga emosi negatif itu tertumpuk dan akhirnya tak terbendung. Kakak saya selalu bilang kalau dia suka hadir di majelis saat merasa sedih karena nasihat-nasihat di majelis itu menguatkannya untuk tidak selalu merasa bahagia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya memberitahukan kepada kakak bahwa dalam Islam menunjukkan kesedihan itu tidak apa-apa? Karena kakak saya sangat percaya bahwa selalu memendam kesedihan itu salah satu cara untuk bersabar. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih Buya. Masya Allah. Memang ada, tidak tahu catatan survei melalui dari klinik-klinik para psikiater terdata, yang nggak tahu yang nggak didata ini. Di masyarakat kita ini katanya yang kena, wallah alam benar tidaknya bilangan ini, yang kita yakini lebih banyak dari itu. Yang kena gangguan psikologi itu melampaui sampai 10 juta misalnya. Mungkin lebih dari itu. Ya permasalahannya adalah juga dari kurangnya wawasan bahwasanya hal yang demikian itu dianggap, depresi itu dianggap bukan sebuah penyakit sehingga dibiarkan begitu saja. Sementara itu adalah penyakit. Seperti penyakit jasad, cuman itu yang kena mentalnya. Dan harus waspada. Dan kami di sini bicara bukan sebagai seorang psikiater, akan tapi kami ingin menghantarkan kepada siapapun agar kembali kepada ahlinya. Bahwasanya itu jenis penyakit. Seperti ada orang sakit gigi, sakit mata, sakit koreng, sakit jantung, sakit paru, ada sakit mental. Dan itu kalau dibiarkan bisa menjadi ya kegilaan sampai hilangnya semangat hidup, lalu muncul satu keinginan untuk membunuh dirinya dan seterusnya, itu bertahap. Dari situ. Nah, kalau tadi disebutkan, dia sudah masuk bab ini. Bab depresi. Biarpun seolah-olah dia adalah orang yang ingin tampak baik di depan orang dengan menebar senyum dan sebagainya. Jadi begini loh yang harus difahami, bahwa problem ini adalah bukan disimpan untuk diselesaikan. Memang langkah pertama di saat kita menemukan sesuatu permasalahan adalah dipendam, diredam dulu, jangan serta-merta kita luapkan dalam reaksi fisik kita. Biarpun itu urusannya urusan hati yang kecewa, pikiran yang kacau, atau apapun. Sehingga dalam Al-Quran kan disebutkan, mula-mula adalah di saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini permasalahan yang menjadikan sebab depresi yang tidak menyenangkan, menyakitkan atau apapun. Kalau dipikiri terus panteng fokus itu akan depresi. Maka Al-Quran mengajarkan wal kadhiminal ghaidha, dari menahan. Bergejolak itu ditahan dulu. Karena apa? Jangan buru reaksi. Karena kalau reaksi buru-buru nanti akan muncul reaksi baru lagi menjadikan dia semakin tergencet nanti. Tapi dia menahan diri, tapi jangan disimpan tok, nanti akan menjadi bom waktu seperti api dalam sekam, nanti pada akhirnya mengobar itu nanti. Maka setelah disimpan, diredam, maka baru wal kadhimin wal afina anin nasi, dikropos, koreng itu. Jadi bagaimana yang semula benci jadi cinta, jadi kasih, itu ada upaya itu. Bukan menyimpan tok. Kalau menyimpan tok itulah menjadi meledak pada suatu ketika nanti. Jadi orang pandai menyimpan amarah tidak cukup, harus bisa membuangnya dan menggantinya dengan kebaikan. Dalam Al-Quran ini wal kadhiminal ghaidha, tahan. Wal afina anin nasi, memaafkan orang yang menjadikan kita terkencet tadi. Memaafkan itu memangkas. Allah yuhibbul muhsinin, kita berani melatih diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang
tidak baik sama kita, sehingga menjadi amarah kita akan berubah. Yang semula adalah dendam, yang semula adalah kekecewaan, akhirnya menjadi luntur, hilang, sehingga dia bisa berbuat baik kepada siapapun. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam Al-Quran. Jadi, saudara Anda tadi adalah dia hanya menyimpan saja, akan tapi tidak berusaha untuk bisa menghapus. Lah, menghapus ini adalah ilmu. Jadi kalau ada orang ada sebab-sebab depresi, maka harus dicari dong bagaimana solusinya. Jangan hanya tekan dengan dua cara yang salah, dikasih obat saja. Bukan depresi. Obat itu adalah bagian terakhir nanti. Obat antidepresi itu adalah buat terakhir, dan itu adalah bagian ahlinya para psikiater. Harus yang cerdas, yang hebat, yang ahli iman, yang punya kasih sayang ya. Tapi di sisi lain di saat ada gejolak itu harus berusaha dia itu menghilangkannya. Ya kalau kita melihat ada orang, kita marah dengan seseorang kok bikin kesel banget, ya mungkin perlahan ya kita hibur diri kita, lihat sisi positifnya. Atau mungkin sementara kita tidak berjumpa dengannya, sampai tertata hati sambil merenung, bukan sekedar tidak berjumpa. Kalau kita tidak berjumpa saja, ketemu lagi, marah lagi. Setelah kita tidak berjumpa dengan dia, kita ingat kebaikan-kebaikannya, jangan lihat kejelekannya, kemudian kita berusaha untuk mendoakannya, kita ingat dia umat Nabi Muhammad, kita ingat dia adalah umat, terus kita sambil merenung, dia lihat perlahan hati kita akan reda. Ini proses. Makanya kalau ada depresi, ini adalah cara utama dan paling masuk cara terbesar. Ada beberapa cara menyelesaikan depresi dan stres segala macam. Cara paling besar adalah keimanan. Membangun keimanan. Karena keimanan ini adalah menyambungkan hatinya dengan zat yang maha agung. Dan ia akan berlaku dengan agama apa saja sebetulnya. Cuman kalau kita akan dengan Tuhan Allah yang maha kuasa. Karena di saat di sana ada zat yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah, akan reda. Nah, ini keimanan penting sekali. Makanya setelah salah kalau menyelesaikan masalah problem-problem psikologi tidak disambungkan dengan keimanan Allah maha, biar dia segera berbondong segera untuk menuju kepada Allah. Bahwasanya Allah akan bisa memberi pertolongan. Kalaupun sakit hari ini, Allah akan beri nanti. Nah, ini adalah langkah pertama menguatkan keimanan. Belum setelah itu adalah diantaranya memang ada ya belajar memahami orang yang berbuat salah, agar kita bisa memaafkan. Gimana caranya? Ini setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ini adalah tugasnya seorang psikolog atau nanti sampai psikiater untuk memahaminya, baru diarahkan. Dan tentunya di sini harus ada penggabungan antara ilmu medis ini dengan ilmu ruh, ilmu islami, supaya tidak salah dalam menyelesaikan problem-problem psikologi. Jadi saudara Anda tersebut adalah orang yang sudah kena gejala ini. Karena apa? Dia hanya mencoba untuk menang. Bisa jadi itu tidak prasangka buruk kepada dia, akan tapi ada sebagian orang hanya dia ingin tampil, dia ingin tampil. Karena membaca buku, tampillah, selalu tampil senyum dan tampil ini dan sebagainya. Sehingga di saat ada sesuatu dalam hatinya, dia tidak berusaha untuk mengungkapkannya, tapi dia berusaha untuk menghilangkannya. Tidak berusaha untuk menghilangkannya. Nah, kalau tidak berusaha dihilangkannya, akan menjadi tumpukan gumpalan amarah, dendam, permasalahan. Nah, itu akan menjadikan dia semakin tertekan, ngomong sendiri pada akhirnya. Nah, ini proses untuk menghilangkannya adalah perlu. Sehingga dalam masalah-masalah semacam ini akan ada dua cara pengobatannya. Pertama adalah ilaj ma'rifi, ya, dalam istilahnya ada ilaj ma'rifi adalah diajak diskusi, pakai duduk berkali-kali untuk pakarnya, diajak ngobrol sampai pemahamannya dipenuhi dulu, sehingga tentang menyelesaikan permasalahan. Tapi sebelumnya harus ada kesadaran bahwa dia akan punya masalah. Sadar kalau dia punya penyakit, baru pergi ke dokter atau ke ahlinya. Di situ dia akan diskusi. Kadang dengan ilaj ma'rifi ini, pemahaman semacam ini sudah selesai dia. Karena sudah lega, plong, imannya kuat, ini plong, sampai tidak. Tapi kalau sampai parah-parah, maka nanti perlu dibantu. Ujungnya adalah ilaj dengan pengobatan, dengan dibantu dengan obat-obat untuk membantu tentunya dengan dosis yang benar dan sebagainya. Kalau memang sudah pada batasnya, tidak perlu takut minum obat ini. Tapi seorang dokter memang harus benar-benar jujur, benar-benar dia cerdas, dia punya pengalaman, dia punya kasih sayang. Ini ada. Jadi mohon difahami, sengaja yang kami ingin hadirkan, jangan dianggap itu sepele. Itu adalah seperti ya, penyakit kan ada dua, ada tiga lah kalau kita bagi ya. Ada penyakit roh, kurang iman, kemudian ada penyakit jasad, ada penyakit mental. Lah, semuanya dari penyakit jasad, penyakit mental ini adalah tidak boleh dalam menyelesaikannya lepas daripada roh. Penyakit jasad dan penyakit mental ini kalau rohnya juga rusak, maka ini semakin terpuruk. Maka roh ini harus benahi dulu, penyakit roh, sehingga kurang iman, kuat iman, maka harus dikuatkan.
Dan beda. Maka mungkin orang yang beriman kena depresi, mungkin. Akan tapi karena ada keimanannya, dia akan segera kembali kepada kestabilan. Seperti itu. Ini saja insya Allah. Jadi saudara Anda memang mohon maaf ini hari-hari ini kita mendengar berita, WA dan sebagainya. Ini banyak tentang orang kena depresi. Sepertinya kita akan lebih banyak bicara tentang hal ini. Tujuannya apa? Agar semua orang bisa memurojaah, mengoreksi dirinya. Jangan-jangan ada bibit-bibit depresi agar bisa diselesaikan. Tidak harus pergi ke psikiater. Akan tapi seperti halnya kalau kita lagi kena gejala sakit perut, langsung aja minum kunir sama madu atau menggigit jambu, daun jambu atau apa. Berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Karena dia sadar kalau dia ada, karena perut ini minum air hangat dan seterusnya. Tapi urusan mental bisa. Kita bisa membaca cara-cara. Tentunya ingat ada cara yang tidak syar'i. Kita menemukan ada sebagian cara-cara yang tidak syar'i. Hati-hati, maka harus dengan seorang ahlinya yang dia juga kenal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam menyelesaikannya adalah juga tidak lepas dari kontrol syariat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.